Wisatanya dari kita Mas. Di kerimbunan kebun salak di Dusun Losari yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, sebuah bangunan candi tampak terjepit di lubang lahar hingga 4 meter dalamnya. Bagaimanakah riwayat penemuannya? Ya, saya temukan tanggal 12 Mei tahun 2004. Yaitu saya buat kalen, itu baru kira-kira mencapai 50%, terhambat oleh batu yang kira-kira panjangnya ya 60 cm, lebarnya 30 cm. Saya ukir pakai arit, itu kok berukir. Bawah itu kami bersihkan yang bersih, ternyata kok ada tatanan batu yang sebegitu rapatnya. Ini jelas pucuk candi. Terus kami hentikan penggalan itu. Terus batu yang telah ada di atas itu kami tata menurut bentuk-bentuknya. Terus saya bawa pulang, saya tata di halaman rumah saya. Senin tanggal 17 saya lapor di DP3 gitu, Pak. Candi Pak Guru. Begitu Kompas memberi judul artikel yang mengulas tentang tumpukan batu candi yang disusun oleh Pak Badri. Perhatian Balai Arkeologi Jogja pada Candi Losari bermula dari Bukit Singabarong di barat Losari. Saat ini kita berada di atas Bukit Singabarong. Nah, di atas bukit ini terdapat situs Candi Mantingan. Oleh masyarakat setempat, situs Candi Mantingan ini juga disebut sebagai Candi Singabarong karena pernah ditemukan makara yang berbentuk seperti singa. Lokasi situs ini berada pada arah tenggara dari Candi Borobudur sekitar 11 km. Di sebelah barat laut dari situs ini terdapat Candi Gunung Wukir
kira-kira berjarak 1 km. Berawal dari ditemukannya makara di bawah bukit ini oleh seorang penduduk, kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan melakukan penelitian di atas Bukit Singobarong ini. Pada waktu kami melakukan penelitian di situs ini, ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa ditemukan sebuah candi, yaitu di situs Candi Losari, tengah sebuah kebun salak milik seorang guru SMP di Magelang. Informasi itu menyita perhatian Balai Arkeologi Jogja yang kemudian mengadakan penelitian di Candi Losari dengan dukungan dari Yayasan Tahia pada tahun 2007. Setelah menembus lahar di beberapa kotak ekskavasi, sebuah bangunan candi yang berukuran 3 x 3 meter pun mulai tampak. Perjuangan Balai Arkeologi Jogja selain membuahkan sebuah candi, juga membuahkan pertanyaan, yaitu apakah candi ini sendirian ataukah dia merupakan bagian dari sebuah kompleks percandian. Yang pasti, candi dengan latar belakang agama Hindu ini adalah buah karya peradaban Mataram kuno dari abad ke-9 Masehi. Peradaban Mataram kuno ditandai oleh anasir-anasir kebudayaan India, termasuk bangunan candi baik yang berlatar Hindu maupun Buddha. Mataram kuno diduga berkembang pesat antara lain di Poros Kedu Prambanan, di wilayah Kabupaten Magelang sekarang, di mana terdapat Candi Borobudur yang terkenal itu. Candi Borobudur memang tidak sendirian. Penemuan Candi Losari menambah jumlah jejak Mataram kuno di kawasan Borobudur, yang mencerminkan tingginya peradaban saat itu. Tumpukan batu-batu candi di halaman rumah Pak Badri adalah bagian dari Candi Losari. BP3 Jawa Tengah mengerahkan tenaga ahlinya untuk mengembalikan batu-batu itu seperti semula agar Candi Losari tampak bentuknya yang sebenarnya. Setelah masing-masing diberi tanda, satu persatu batu-batu itu siap dikembalikan pada bangunan aslinya. Batu demi batu, bagian demi bagian, kemudian ditata sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Batu candi yang hilang atau belum ditemukan diganti dengan batu putih yang dibentuk sesuai dengan aslinya, kemudian ditempatkan pada bangunan candi.
Meskipun bentuk bangunan Candi Losari tidak dapat dikembalikan seutuhnya, namun memicu keyakinan bahwa candi ini bukanlah bangunan tunggal, tetapi merupakan bagian dari sebuah kompleks percandian. Keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk penelitian lanjutan tahun 2008 yang juga didukung oleh Yayasan Tahia. Lapisan lahar yang sangat keras menyulitkan tim penelitian dalam menentukan lokasi kotak gali. Untuk menentukan kotak-kotak ekskavasi, kita perlu bantuan dari geolistrik. Konsep dasarnya dalam geolistrik ini kita mencari tahanan jenis agar kita tahu struktur batuan yang ada dalam lapisan tanah. Dengan mengetahui pola dari hambatan jenis itu, dimungkinkan nanti akan ada pola-pola candi-candi yang terpendam di dalam tanah. Berdasarkan survei geolistrik, bagian ini yang paling tinggi nilai ketahanan jenisnya, sedangkan di bagian selatan candi itu rendah. Ini candi yang sudah ditemukan di sini. Dibantu mahasiswa arkeologi UGM, kotak-kotak ekskavasi disiapkan guna menguji hasil kerja geolistrik. Dan ini 5 kotak untuk menguji hasil survei geolistrik. Ternyata semuanya kosong karena kotak-kotak ekskavasi di bagian utara ternyata kosong. Kita kemudian membandingkannya dengan candi hijau, sehingga kita membuat gambar perkiraan kompleks Candi Losari. Ini bagian candi yang sudah ditemukan, Candi Perwara. Kemudian di sini ada Perwara 2 dan Perwara 3. Kemudian di depannya ada Candi Induk. Ini baru perkiraan. Dan kita membuat layout kotak-kotak ekskavasi di sebelah selatan Candi Perwara yang sudah ditemukan. Satu di antaranya sudah menemukan bagian struktur Candi Perwara. Dan Candi Perwara kedua yang berada di tengah berhasil ditemukan. Ini temuan batu-batu candi di P22 pada kedalaman 145 cm dari permukaan tanah. Bagian ini kemungkinan sudah runtuh, tetapi bagian bawahnya ini berupa struktur. Dan ini adalah bagian ambang pintu atas. Jadi kemungkinan ini bagian tengah dari Candi Perwara yang kemungkinan berada di tengah-tengah. Meskipun belum tampak seluruhnya, namun diduga hiasan dan bentuk bangunannya sama dengan Perwara Utara yang sudah direkonstruksi. Saatnya untuk mencari Perwara ketiga di selatan. Disinilah Candi Perwara Selatan akhirnya ditemukan.
Tampaknya hiasan dan bentuknya juga sama dengan perwara pertama, meskipun belum dibuka secara keseluruhan. Penemuan 3 candi perwara memicu semangat tim untuk terus menembus lahar guna meraih bangunan induk Candi Losari. Dan disinilah bagian bangunan induk akhirnya ditemukan. Ini kotak P29. Di sini ditemukan bagian sudut timur laut dari candi induk. Bagian tubuh candinya masih kelihatan. Terus di dinding sebelah timur di sisi kiri pintu masuk candi ditemukan relief Magala. Satu lagi jejak peradaban Mataram kuno di kawasan Borobudur berhasil diungkapkan. Peradaban Mataram kuno didukung oleh pertanian di tanah subur di kaki Gunung Merapi. Selain menyuburkan tanah, Merapi juga menyediakan bahan baku bangunan candi berupa bongkah-bongkah batu hasil letusannya. Bongkah-bongkah batu seperti inilah bahan baku itu, yang kemudian digarap menjadi komponen bangunan candi. Dan seniman Mataram kuno kemudian memberi sentuhan estetika religius, baik berupa bentuk arca maupun relief. Maka tersebarlah candi-candi di lereng Merapi. Tetapi pada suatu saat, Merapi pula yang mengubur candi-candi itu melalui muntahan awan panas, abu vulkanik, dan lahar. Dan kini, para arkeolog menjumpai candi-candi di lereng Merapi yang tertimbun lahar, termasuk Candi Losari. Saat ini kita berada di tengah Sungai Mandung yang mengalir dari utara ke selatan. Sungai ini terletak di sebelah timur situs Candi Losari, berjarak sekitar 100 meter. Di tengah sungai yang tidak terlalu besar ini banyak material endapan lahar Merapi berupa batu-batu besar. Pengamatan stratigrafi di dinding sungai ini sama dengan stratigrafi yang berada di parit penggalian di situs Candi Losari, sehingga diperkirakan bahwa Candi Losari terpendam tanah akibat dari endapan lahar yang mengalir dari Sungai Mandung ini. Perjuangan menembus lahar telah berhasil meraih Candi Losari sebagai kompleks bangunan. Namun, perjuangan belum selesai. Wujud bangunan induk dan 2 perwara belum tampak seluruhnya. Perjuangan pun masih harus dilanjutkan.